Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-7 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairil Natiqina Biha. Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ke-7. Apa yang akan kita pelajari pelajaran ke-7? Sebagaimana kita katakan, ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya, pelajaran ke-6, kita sudah membahas tentang isim isyarah untuk perempuan dekat. Ya, kita katakan dulu di kemarin ya, di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kata tunjuk muzakkar dekat itu haza, kata tunjuk muzakkar jauh zalika, kata tunjuk muannas dekat itu hadhihi. Nah, sekarang kita masuk ke kata tunjuk muannas jauh. Kalau di pelajaran yang ke-6 kita sudah bahas bagaimana menunjuk benda muannas yang dekat. Sekarang bagaimana menunjuk benda muannas yang jauh. Itu kita menggunakan kata tilka. Contohnya tilka sayyaratun. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan dua makna, bahwasanya sayyarah bendanya ini dia muannas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya benda yang muannas ini yaitu sayyarah itu letaknya jauh. Jadi kita tahu jenisnya, gendernya, kita tahu juga letaknya, posisinya dekat apa tidak. Baik. Kita langsung masuk. Man hadhihi, lihat ke gambar. Hadhihi aminatu. Boleh baca aminatun? Nggak boleh. Karena di nama perempuan tidak boleh pakai tanwin. Hadhihi aminatu. Ini adalah Aminah. Wa man tilka. Nah, kalau tadi man hadhihi itu untuk nanya dekat jauh. Dekat, karena hadhihi ya. Sekarang waman tilka, dia nanya yang jauh. Sekarang orang yang sama, tapi yang ditanya adalah orang yang jauh, maka menggunakan kata tilka. Nah, tilka untuk jauh artinya sama. Siapa ini, siapa itu, artinya sama, sama-sama muannas juga, hanya saja yang membedakan adalah posisinya, dekat atau jauhnya. Dijawab tilka Fatimah. Hadihi tobibatun, yang ini hadihi berarti dekat adalah tobibatun, seorang dokter. Watilka mumarridotun, dan yang itu adalah seorang mumarridoh. Mumarridoh artinya perawat. Ya, mumarridoh artinya apa? Perawat. Perawat itu dinamakan mumarridotun. Kalau dokter tetap tobibun, tobibatun ya. Ini perawat, jadi beda. Jadi masing-masing tenaga medis juga nanti ada nama-namanya, ya. Bidan, perawat, farmasi, dan seterusnya. Hadihi tobibatun watilka mumarridotun. Berarti kalau menurut kalimat ini, siapa yang dokter? Aminah, karena hadihi di sini Aminah tadi ya. Hadihi Aminah. Berarti hadihi di sini adalah Aminah di sini adalah sebagai seorang dokter. Kemudian siapa yang perawat? Itu Fatimah. Kemudian hadhihi minal Hindi watilka minal Yaban. Yang ini berasal dari India, watilka minal Yaban, dan itu berasal dari Jepang. Siapa yang berasal dari India? Yang pertama tadi yaitu Aminah. Aminah dokter berasal dari India. Dan siapa yang berasal dari Jepang? Yaitu Fatimah. Fatimah perawat dari Jepang. Kemudian hadhihi tawilatun watilka qasiratun. Yang ini tawilatun, badannya tinggi. Ya, badannya tinggi semampai. Watilka qasiratun. Ya, kemudian yang ini badannya pendek. Qasiratun pendek. Ya. Berarti siapa yang tinggi? Yang tinggi yang pendek adalah Fatimah. Berarti Fatimah itu seorang dokter dari India, badannya tinggi. Fatimah seorang perawat dari Jepang, badannya pendek. Itu ya. Man hadza, kemudian tema selanjutnya man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun, ini yang dekat ini namanya Hamid. Wa man dzalika, dan yang jauh itu dzalika Aliyun, itu namanya Ali. Yang dekat namanya Hamid, yang jauh namanya Ali. Dan selanjutnya atilka dajajatun, apakah itu dekat apa jauh? Jauh. Atilka dajajatun, apakah itu seekor dajajah? Dajajah artinya kemarin ayam jantan betina, karena ada tak marbutohnya.
Apakah itu seekor ayam betina? La tilka battotun. Bukan, itu adalah seekor battah. Battah artinya bebek. Ya, bebek. Tilka battotun. Baik, kemudian ma tilka, apa itu? Jauh, benda yang ditanya. Ma ya, bukan man. Kalau ma berarti benda yang ditanya. Ma tilka, apa itu? Yang jauh itu, tilka baydotun, itu adalah baydoh. Baydoh artinya telur. Nah, sebutin telur dinamakan baydotun. Ini gambarnya. Baik. Kemudian hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Yang dekat ini mobilnya guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, yang jauh itu mobilnya mudir, mobilnya kepala sekolah. Baik. Kemudian asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam tangannya Abbas ini, yang dekat ini? La hadhihi sa'atu Hamidin, enggak, yang dekat ini jam tangannya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin, sedangkan yang jauh itu, itulah jam tangannya Abbas. Yang di hadapan kita ini punyanya Hamid, itu yang sana itu punyanya Abbas. Baik. Kemudian dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun, itu yang jauh itu ayam jantan. Wa tilka dajajatun, yaitu juga yang jauh juga, sama-sama jauh, itu dajajatun. Jadi ada dua ayam lagi jalan bareng dan dia jauh. Nah, kita katakan dzalika dikun, yang belakangnya itu ayam jantan, yang depannya itu ayam betina. Dikun ayam jantan, dajajah ayam betina. Kemudian latihan nomor 1, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini adalah sekolah, itu adalah kampus. Ya, yang dekat itu nama sekolah, ya, sekolah SD, SMP, atau SMA. Kemudian yang jauh itu kampus universitas. Type. Kemudian nomor 2, dzalika himarun wa tilka baqaratun. Dzalika, ini itu himar, dan dia mudzakkar, maka gunakan dzalika. Wa tilka baqarah. Himar artinya keledai ya. Himar artinya keledai, baqarah artinya betina. Nomor 3, dzalika masjidun. Apakah itu mudzakkar masjidun? La tilka madrasatun. Itu bukan masjid, itu adalah madrasatun. Nah, nomor 4, hadza jamalun wa tilka naqatun. Hadza jamalun. Jamalun itu unta, kita katakan kemarin. Nah, di sini kita lebih spesifik lagi, unta jantan. Itu jamalun ya. Berarti naqatun itu unta betina. Itu bedanya ya, naqah dan jamal. Jadi jamalun itu unta jantan, naqatun itu unta betina. Kenapa di awal dulu kita katakan jamal itu unta saja? Ya, untuk memudahkan ya. Jadi di awal jamal kita katakan unta, sekarang kita katakan unta jantan. Nanti ke depannya lagi bertambah lagi, lebih spesifik lagi penjelasannya, begitu seterusnya. Nah, jadi apa yang kelihatan simpel di pelajaran yang pertama itu akan semakin kompleks nanti di pelajaran selanjutnya, semakin bertambah begitu. Nah, sesuatunya sama, bendanya sama, hanya saja dia makin mendalam. Nah, itu metodenya nanti. Lanjut nomor 5, hadhihi madrasatun, hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Nah, di sini kenapa kita baca mudarrisatun bukan madrasatun? Karena lihat kepada konteksnya. Nah, konteksnya, karena setelahnya kata thalibatun. Thalibatun artinya siswi pasangannya ya guru perempuan gitu kan. Kalau sekolah kan bukan masa pasangannya siswi, kan nggak tepat gitu ya. Jadi kita melihat kepada konteks kalimatnya, dari situ kita baru bisa menilai ini bacanya gimana begitu. Baik. Jadi ini mudarrisatun ya. Baik. Nomor 6, hadza kalbun wa dzalika kitun. Ini yang dekat ini adalah seekor anjing, wa dzalika kitun, dan yang jauh itu adalah seekor kucing.
Nomor 7, hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hadza baitul muadzin. Ini adalah rumahnya muadzin. Muadzin ya, orang yang azan, orang yang tukang azan, dan makan muadzin. Wa tilka hadiqatut tajiri. Dan yang itu, yang jauh itu adalah hadiqah. Hadiqah artinya kebun atau taman. Bisa juga bustan atau jannah, artinya sama. Baik, jadi ini adalah rumah muadzin, orang yang adzan, dan itu adalah kebunnya pedagang. Baik. Kemudian latihan selanjutnya, asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'idi dzalika dan tilka. Asyir itu kata kerja perintah, artinya tunjuklah. Tunjuklah kepada kata-kata di bawah ini. Kalau kita dikatakan tunjuklah, berarti kita diminta menambahkan hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Ya. Tunjuklah kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim isyarah, menggunakan kata tunjuk jauh. Yang diminta adalah jauh. Berarti bukan hadza atau hadhihi di sini. Di sini dzalika atau tilka. Ada dua kemungkinan, dzalika atau tilka. Baik, kita mulai. Nomor 1, ummun, dia mudzakkar atau muannas. Muannas berarti tilka. Kemudian abun, mudzakkar atau muannas. Ayah, nggak mungkin muannas kan, berarti dia dzalika. Kemudian qalamun, pulpen, mudzakkar, berarti dzalika. Kemudian mil'aqatun, muannas, berarti tilka. Kemudian ainun itu muannas, apa tandanya? Karena dia berpasangan walaupun tidak ada marbutohnya. Kemudian hajarun, batu, mudzakkar, berarti dzalika. Kemudian qamisun, baju, dia dzalika. Kemudian kidrun tilka, karena dia pengecualian. Kemudian nafizatun tilka. Baqaratun tilka, jelas ada tandanya. Maktabun dzalika. Kemudian naqatun tilka, karena ada tamarbutohnya. Nomor 13, muhandisun, berarti dzalika. Dan muadzinun dzalika, karena dia laki-laki, mungkin muadzin perempuan kan. Itu yang kita katakan tadi, nggak semua kata kerja profesi itu, kata yang menunjukkan pekerjaan atau profesi itu boleh ditambahkan marbutoh. Di sini muadzinun nggak ada muadzinatun, gitu ya. Kecuali kalau muadzin artinya orang yang memanggil, gitu ya. Orang yang memanggil bisa perempuan, tapi kalau orang yang azan harus laki-laki saja. Karena tidak ada azan buat perempuan. Mumarridotun berarti tilka, karena ada tamarbutohnya. Kemudian sarirun dzalika. Kemudian hadiqatun tilka, ada tamarbutohnya. Kemudian thalibatun berarti tilka. Dan jamalun dzalika, karena mudzakkar, unta jantan. Dan kalau bebek, ada tamarbutohnya, berarti tilka. Jadi itu jawabannya ya, hanya menunjuk tilka atau dzalika saja. Apa saja kata-kata yang sudah kita pelajari di sini? Kosakata barunya, yang pertama tadi al-mumarridoh. Al-mumarridoh artinya perawat. Berarti kalau perawat laki-laki, ya tinggal hapus saja tak marbutohnya. Jadi mumarridun atau al-mumarridu. Nah, ini perawat perempuan. Al-mumarridotu. Dari kata marid, ya, marid itu orang yang sakit. Nah, siapa yang merawat orang sakit? Ya perawat, mumarridotun. Jadi satu kata dia. Nah, muadzin sudah ma'ruf, orang yang azan. Ya, muadzin. Kemudian al-hadiqah artinya kebun. Ada banyak kebun dalam bahasa Arab, ada hadiqatun, ada bustan, dan ada jannah. Ya, bedanya di mana? Kalau hadiqah itu dia ada batasnya, jelas batasnya, ada pagar-pagar. Kalau bustan, ya
kebun yang sudah terhampar begitu saja, nggak dikasih pembatas itu, nggak ada pagarnya. Nah, paling patokannya pakai apa namanya, pasak-pasak saja, tidak pakai pagar. Kalau jannah itu kebun yang pohonnya saling menumpuk satu dengan satu yang lain, saking lebat pohon-pohon yang ada di situ, rindang sekali. Pohon yang satu dan pohon yang lain itu saling menempel. Type lanjut, an-naqah artinya unta betina, al-battah artinya bebek, kemudian al-baydah artinya telur. Telur apa ini? Boleh telur apa aja ya. Kalau kita mau katakan telur bebek ya tinggal ditambahkan baydatu al-battah gitu ya. Kalau telur ayam betina kita katakan baydatu dajajah gitu seterusnya ya. Jadi tinggal dijadikan sebagai mudhof saja. Baik. Ini ringkasannya, asmaul isyarati lil qarib, kata-kata isim isyarah. Asma itu jamak dari isim ya, artinya kata-kata tunjuk untuk dekat. Ya, qarib artinya dekat, kata-kata tunjuk untuk dekat. Hadza dan hadhihi, kata-kata tunjuk untuk jauh ya. Dzalika dan tilka. Hadza Muhammadun, berarti ini Muhammad laki-laki dan dia berada di dekat. Hadi Aminah, berarti Aminah itu seorang perempuan dan dia berada di dekat. Dan dzalika Hamidun, dzalika Hamid, berarti Hamid seorang laki-laki dan dia berada di jauh. Dan tilka Zainabu, Zainab berarti seorang perempuan dan letaknya jauh. Ya, Zainabu ya, bukan Zainabun karena dia nama perempuan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.